أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy. Untuk kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah menyebutkan suku Quraisy. Kata ulama kita bahwa salah satu suku yang terbesar di Jazirah Arab pada zamannya itu adalah suku Quraisy. Bahkan Nabi SAW bersabda, dan ini hadis yang gharib, hadis yang beberapa ulama muhaddits itu melemahkan. Nabi SAW bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal, anni minhum wa anna an-nubuwata fihim." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memuliakan suku Quraisy. Anni minhum, karena kenapa? Karena saya ini berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Wa anna an-nubuwata fihim, dan sesungguhnya nubuwah keislaman itu berasal dari orang-orang Quraisy, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini dilemahkan oleh beberapa muhaddits, kita bisa ketahui penyebutan satu kaum di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan kemuliaan dan keutamaan. Jadi kalau kita dapatkan di dalam Al-Qur'an ada disebutkan satu kaum dan Allah memuji kaum itu, maka ada keutamaan di dalam kaum tersebut. Jadi ini rumus di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mendapatkan satu nama yang di dalam nama itu Allah memuji, maka ada keutamaan di dalam kaum atau di dalam seseorang itu. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan satu nama yang ternyata Allah tidak memuji, bahkan memberikan azab, mencelah, maka dia adalah seburuk-buruk kaum atau seburuk-buruk manusia. Misalnya Fir'aun. Di dalam banyak ayat Allah menyebutkan Fir'aun, tapi bukan tentang keutamaannya, tapi tentang kesesatan dan keburukannya. Allah menyebut Abu Lahab, bukan tentang keutamaannya, tapi tentang celaannya, yang menjadikan orang, salah satu tokoh kafir Quraisy pada zamannya. Bahkan tidak ada sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran, tidak ada sahabat yang secara spesifik langsung disebutkan namanya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, tidak ada satu sahabat sekalipun Abu Bakar tidak ada disebutkan dalam Al-Quran secara spesifik. Cuma ada satu sahabat, Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini Zaid bin Harithah, yang di beberapa atau dalam satu ayat disebutkan falamma qada Zaidun, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bercerai Zaid dengan istrinya. Kemudian Nabi SAW menikahi mantan istri dari Zaid. Dan itu hanya satu yang disebutkan sahabat Nabi SAW di dalam Al-Quran yang spesifik menyebutkan namanya. Hatta Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhum itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun suku Quraisy disebutkan, berarti ada keutamaan. Ada keutamaan. Kemudian di sini disebutkan wa qala katsirun minal mufassirin innal jara wal majrura muta'alliqun bis surati allati qablaha. Kalau kita perhatikan di ayat pertama surah Quraisy ini, Allah menyebutkan li'ilafi Quraisy. Li ini di dalam bahasa Arab ini disebut sebagai harfu jar, sebuah huruf yang memberikan sambungan. Makanya di sini disebutkan bahwa banyak di antara mufassir, ahli tafsir menyebutkan jar majrur di sini, ada huruf jar di sini menandakan bahwa surah Quraisy ini sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan surah sebelumnya. Surah sebelumnya surah Al-Fil.
Jadi kata beliau bahwa Allah menyelamatkan Ka'bah dari serangan Al-Fil, serangan Abraha Al-Habashi, itu salah satu andilnya karena keutamaan dari suku Quraisy. Makanya Allah menyelamatkan Ka'bah Al-Mubarakah. Al-Mubarakah. Di sini disebutkan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Bahkan di dalam hadisnya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih suku Quraisy, di dalamnya banyak keturunan-keturunan, dan salah satu keturunannya adalah Bani Hashim. Bani Hashim inilah yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib.